Eh, Hari ini kita akan belajar sama-sama akan tentang firman Tuhan. Shalom semua. Saya percaya kita hari ini bersuka cita atas apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Hari ini Tuhan sedang mengajar saya tentang namanya iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang seringkali kita tidak pernah pikirkan, karena tanpa iman tidak ada orang yang bisa berkenan di hati Tuhan. Saudara dengar suara saya jelas ya? Jelas, oke. Semua oke, semua ya. Jelas ya suaranya ya. Oke, kita akan belajar bersama-sama. Saudara, hari ini apa yang terjadi di gereja di zaman sekarang hari ini, seringkali kita cukup mengagetkan sekali bahwa yang terjadi di dalam di zaman kuno itu dikembalikan lagi di zaman sekarang. Seperti pada saat zaman Israel pada saat waktu itu dia hidup di tanah Mesir selama 430 tahun. Tuhan memberikan namanya sebuah perintah, yaitu namanya 10 hukum perintah Allah. Dan Alkitab berkata bahwa orang Israel diberikan namanya 10 hukum perintah Allah di Gunung Sinai. 3 juta orang Israel mau dijumpai Tuhan di bawah Gunung Sinai. Tapi apa yang terjadi? Umatnya menolak dan mereka umatnya hanya meminta Musa yang mewakili orang Israel untuk bertemu dengan Tuhan. Itu sangat sedih sekali. Makanya hari ini Tuhan itu sebetulnya kepingin mengembalikan fellowship kita antara Tuhan dan manusia itu supaya kita ini mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan secara langsung tanpa melalui perantara. Bukan berarti kita tidak butuh 5 jawatan, tapi seringkali kita lebih mengutamakan meminta hamba Tuhan atau para nabi untuk mewakili kita untuk mendengar suara Tuhan atau berjumpa dengan Tuhan. Nanti ada topik sendiri itu. Nah, tapi hari ini saya ingin mengajar sesuatu bahwa pada zaman di Mesir kuno, hari itu adalah sebuah kebiasaan bahwa orang kawin di luar nikah itu tidak apa-apa. Orang ada namanya sudah punya istri, kemudian dia punya sifat homo tidak masalah, incest antara ibu dan anak tidak masalah, bahkan orang diangkat menjadi dewa itu tidak masalah. Apa yang terjadi? Tuhan melihat selama 430 tahun umatnya itu tinggal dalam sebuah perbudakan dan melihat sebuah contoh yang tidak benar. Dan Tuhan ingin membuat umatnya memiliki sebuah pattern, mempunyai sebuah pedoman bahwa ada umat yang kudus yang dipilih. Makanya Tuhan memberikan namanya 10 perintah Allah. Dan pada saat Tuhan membawa orang Israel di bawah kaki Gunung Sinai, Tuhan berkata, Musa 10 perintah Allah ini untuk membuat mereka, membedakan mereka dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Tapi yang sungguh saya sangat sedih hari-hari ini adalah banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang khotbah, yang berkata bahwa 10 hukum perintah Allah sudah dibatalkan dan tidak berlaku lagi. Coba bayangkan. Padahal Tuhan itu sekali bersabda, sekali ngucap, sekali memberikan namanya sebuah perintah, tidak pernah ucapan itu ditarik seperti manusia. Kalau manusia salah ngomong bisa dibatalkan, tapi kalau Tuhan itu tidak bisa salah ngomong. Apalagi kalau sampai dalam bentuk sebuah law atau sebuah hukum, seringkali itu tidak akan pernah ditarik kembali. Tuhan Yesus datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi Tuhan Yesus datang untuk menggenapi seluruh hukum Taurat, dan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi tercantum dalam hukum dua kasih, kasih Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia. Tapi apa yang terjadi hari ini di mimbar hamba Tuhan berkata, hukum perintah Allah sudah tidak berlaku lagi. Kalau saudara berkata seperti itu, saya mendengar sebuah artikel, saya membaca sebuah artikel Presiden China mengubah 10 hukum perintahnya Musa, diubah dengan 10 hukum mereka sendiri. Artinya apa? Hari ini dunia sedang mengabuse atau dunia sedang mempertanyakan tentang 10 perintah Allah. Yang di dalamnya adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan, 3 jangan membentuk dalam bentuk apapun untuk kau sembah, 4 kuduskan hari Sabat, 5 hormatilah orang tuamu, 6 jangan membunuh, 7 jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berzina, dan jangan mengingini milik orang lain. Itu tiba-tiba hari ini dipertanyakan di seluruh dunia. Dan mereka mencoba menghilangkan 10 perintah Allah. Ada apa itu? Kan aneh ya, saudara kan ya. Dari zaman dulu sudah dibuat sama Tuhan, mulai di zaman modern mulai dipertanyakan. Kenapa? Karena dengan hukum Taurat itu orang mengenal dosa. Di zaman Mesir kuno orang berbuat zina, kawin sama mamanya, punya anak, poligami, dan mereka homo, mereka incest, segala macam. Mereka tidak ada yang menghukum karena tidak ada hukum. Begitu keluar 10 perintah Allah, tiba-tiba orang merasa guilty, merasa bersalah.
Nah, sekarang saya mau ngajak kepada saudara adalah jangan sampai iman kita ini digoyahkan oleh semua pengajaran yang salah. Ngerti ya, saudara? 10 hukum perintah Allah tidak akan pernah dibatalkan. Kenapa? Karena Alkitab berkata di kitab Yeremia, itu bukan lagi dalam bentuk sebuah loh batu yang tertulis, tapi sekarang ditulis dalam loh hati kita. Tanpa kita sadari bahwa hati kita dibentuknya seperti loh batu. Dua loh batu ini. Ditulis di situ sama Tuhan. Artinya setiap kali kita berbuat dosa, mencuri, membunuh, berzina, atau kita tidak menghormati orang tua, ada perasaan guilty, perasaan merasa bersalah. Ya, jadi kalau saudara mendengar pengajaran bahwa itu dibatalkan, sudah tidak lagi kita, kalau 10 perintah Allah dibatalkan, nanti orang berzina mereka berkata nggak apa-apa. Kan ada kasih karunia, ada anugerah, nggak bisa, saudara. Ya, memang kita hidup oleh karena anugerah. Tapi Alkitab Yuda 1 ayat 4 seringkali saya ucapkan, tidak boleh memakai kasih karunia untuk memuaskan hawa nafsu. Kita ini ada karena kasih karunia, kita ini bisa terima Yesus karena kasih karunia, kita bisa selamat karena kasih karunia, tapi kita tidak boleh memakai kasih karunia untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ingat baik-baik pesan Tuhan Yesus, jalan menuju surga sempit, tidak lebar. Dan sedikit orang yang mau masuk mendapatinya. Artinya kata sempit masuk ke pintu yang sempit itu berjuang, agony, dengan kesakitan, dengan tidak mudah kita masuk ke surga. Kita harus berjuang, hidup dalam kekudusan untuk mengejar namanya hati Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Saya cerita itu sedikit. Kemudian yang kedua adalah, seringkali hari ini yang saya dapatkan poin yang kedua di dalam dunia kita zaman sekarang ini, yang kita lihat adalah orang lebih mementingkan, memikirkan apa yang di fisik daripada apa yang di roh. Padahal the greatest miracle, mujizat terbesar, Ben Hinn selalu ngomong berkali-kali dalam KKR yang pernah dihadiri 1 juta orang, 2 juta orang, 100.000 orang. Selalu dia berkata, the greatest miracle, mujizat terbesar dalam hidup manusia, itu bukan kesembuhan secara fisik. Mujizat terbesar dalam hidup manusia itu bukan terima duit, terima berdoa dapat uang, berdoa dapat rumah, berdoa dapat omset, berdoa dapat jodoh, berdoa dapat uh, kesembuhan, berdoa dapat namanya telinga yang baru, jantung baru, atau apa. The greatest miracle, mujizat terbesar manusia, itu adalah transforming life. Pada saat hidupmu diubahkan. Pada saat engkau bisa berubah menjadi serupa dengan Kristus. Pada saat engkau lahir baru. Pada saat engkau diselamatkan. Itu adalah mujizat terbesar melebihi daripada mujizat secara fisik. Jadi saya mau bicara kepada saudara. The real you, sesungguhnya saudara, itu bukan tubuh. Kita manusia hidup dengan tubuh. Kita tidak bisa membuat tubuh kita dengan sembarangan. Kita tidak mungkin tidak makan, kita tidak mungkin tidak minum, kita tidak mungkin tidak butuh namanya kesehatan. Tapi the real you, the real kita, sesungguhnya kita, itu bukan fisik. Saya tidak ngomong begini untuk mengabaikan fisik saudara. Tapi orang hari ini cenderung lebih memperdulikan secara fisik bagaimana langsingnya dia, bagaimana cakepnya dia, bagaimana cantiknya dia, bagaimana bagusnya rumah, bagaimana besarnya mansionnya, bagaimana dapat mobil lebih banyak. Orang lebih cenderung memperhatikan yang fisik. Padahal the real you, the real kita adalah manusia. Tubuh kita mempunyai umur. Ada yang 10, ada yang 20, ada yang 40. Mertua saya 77 tahun. Papa saya meninggal 73 tahun. Bapak Petrus aku meninggal 54 tahun. Ada orang yang sampai umur 90 tahun seperti Billy Graham. Tapi ada orang yang hanya mencapai berapa bulan lahir dan kemudian meninggal. Karena sesungguhnya kita itu bukan fisik kita, tapi roh kita. Kok bisa, Pak? Karena roh itu kekal. Saudara kekal di surga atau saudara kekal di neraka, itu adalah pilihan pada saat kita hidup di muka bumi ini. Makanya Alkitab berkata apa? Mari jangan kejar perkara yang di dunia, kejarlah perkara yang di atas, di mana semua itu berada. Nah, saya mau berdoa kepada saudara bahwa mari mulai perhatikan bagaimana manusia rohmu. Kalau orang manusia rohnya rasa sakit, menurutku orang tidak peduli. Mau sakit, mau suam hatinya, mulai dingin hatinya, mulai tidak cinta Tuhan, malas ke gereja, malas baca Alkitab, sudah tidak lagi bergairah dengan Tuhan, tidak punya visi, tidak punya iman, orang nggak peduli. Tapi kalau tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya omset, tidak punya itu, orang biayaan istilahnya. Orang mulai kelabaan.
mencari tahu bagaimana bisa mendapatkan itu semua. Nah, sekarang kita belajar bersama-sama. Ada satu dasar yang orang Kristen hilang hari ini. Saya mau dasar yang paling utama. Tuhan Yesus pada saat kitab Lukas pasal yang keberapa saya lupa, dia berkata, pada saat aku datang ke muka bumi ini, aku dapatikah iman di muka bumi ini. Tuhan sedang cari iman. Artinya Tuhan sedang cari iman pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, berarti banyak orang kehilangan iman. Banyak orang lose faith. Banyak orang tidak lagi mempunyai iman. Lupa, saya nggak punya iman. Pada saat engkau lahir baru, pada saat kau terima Tuhan Yesus, benih iman sudah ditaruh di dalam hatimu. Pertanyaannya, apakah imanmu kandas? Apakah imanmu itu teriritasi? Apakah imanmu terjepit seperti penabur itu menabur benih di atas tanah sehingga kekhawatiran dunia, sehingga semua perkara dunia menghimpit imanmu dan mengkandaskan imanmu? Semua kita yang lahir baru punya namanya benih iman. Pertanyaannya adalah, apakah engkau membuat imanmu bertumbuh atau tidak? Itu pertanyaan. Nah, sekarang kita masuk bersama-sama. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Ini ayat dasar buat kita semua. Saya percaya iman itu adalah bukunya di Ibrani 11. Ini adalah para pahlawan iman berada di Ibrani 11. Tapi hari ini saya ingin mencoba membahas bagaimana pahlawan iman dari yang luar biasa memindahkan gunung sampai pahlawan iman yang tidak menerima janji, menerima perkara dari Tuhan, tetapi mereka mati di dalam imannya. Mereka tidak mati kehilangan imannya. Itu perbedaannya. Hari ini bersama-sama kita belajar Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Iman adalah dasar. Jadi kalau iman adalah dasar, sebuah rumah mau diruntuhkan bangunannya, hancurkan dasarnya, pasti runtuh. Sebuah gedung mau dihancurkan bangunannya, hancurkan dasarnya, pasti runtuh. Semuanya dinamakan fondasi, semuanya dinamakan dasar, tidak boleh diambil. Kekristenan kita dasarnya adalah iman kepada Yesus Kristus. Begitu orang mulai mempertanyakan, tidak melalui Yesus nggak apa-apa, itu mulai bicara tentang dasar. Fondasimu sedang digoyah. Begitu orang mulai berkata, 10 perintah Allah dibatalkan, saudara, itu dasar. Karena Tuhan memberikan 10 hukum perintah Allah untuk membuat manusia mengerti yang namanya dosa. Untuk membuat manusia mengerti namanya takut akan Tuhan. Saudara, hari ini banyak orang mengaku dirinya cinta Tuhan. Tapi tidak banyak orang takut akan Tuhan. Dan itu bahaya sekali. Orang Kristen harus mengasihi Tuhan, satu. Tapi yang kedua, orang Kristen harus punya namanya takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan membuat engkau menjauhi dari segala kejahatan, kata Amsal. Kalau engkau tidak takut akan Tuhan, saudara akan tetap hidup di dalam dosa. Dan kita akan mati di dalam dosa kita. Dan seringkali orang Kristen hari ini bersembunyi di balik dengan namanya anugerah. Kan anugerah melingkupi saya. Kan anugerah membasuh saya. Anugerah tidak bisa engkau pakai untuk memuaskan hawa nafsu. Anugerah adalah untuk membuat engkau mengejar Tuhan dan mencintai Tuhan. Nah, sekarang lihat, iman adalah dasar. Kita kembali ke Ibrani 11. Dari segala sesuatu. Jadi yang namanya dasar jangan diambil. Yang namanya dasar jangan sampai runtuh. 10 perintah Allah tidak dibatalkan. Iman kepada Yesus Kristus Tuhan itu sudah mutlak, pakem, tidak ada jalan keselamatan kecuali melalui Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. Dia tidak berkata begini loh, aku punya jalan. Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran. Tuhan Yesus tidak berkata, aku memiliki kebenaran. Dan aku memiliki kehidupan. Tuhan Yesus tidak pernah berkata begitu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Yesuslah jalannya, Yesuslah kebenarannya, Yesuslah kehidupan. Itu dasar. Kita tidak boleh goyah dengan itu. Kalau saudara sudah mulai berkata begini, apakah keselamatan bisa nggak ya melalui Yesus? Saudara goyah. Karena iman itu dasar. Saudara kan dengar banyak pengajaran, jadi lagi rame, geger, segala macam kan. Orang mulai mencoba mengusik dasarnya. Pokoknya kalau sudah tidak Yesus Kristus sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saudara jangan dengarkan. Karena Tuhan Yesus mutlak juru selamat. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dia berkata, aku jalannya, aku kebenarannya, aku kehidupannya. Di luar aku tidak dapat sampai kepada Bapa. Berarti kalau tidak melalui Yesus, nggak bisa. Udah gitu aja selesai.
Jangan dipertanyakan. Saudara lebih percaya apa kata orang, apa saudara lebih percaya apa kata Tuhan, kata firman. Kita lebih percaya kepada kata firman. Ya kan, ya, lihat nih. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau kita ini berdoa, banyak orang Kristen hari ini, terserah Tuhan mau menjawab atau tidak. Terserah Tuhan, terserah. Aku mau dapat di sudah, yang nggak dapat di sudah, aku nggak mau ngotot. Nggak bisa. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kau harapkan. Jadi kalau berdoa harus berharap. Saudara tanyain, kau mati masuk mana? Nggak tahu, nggak yakin. Lu nggak bisa. Kau harapkan apa? Saudara mati masuk surga. Terus Alkitab kata apa? Dasar dari segala sesuatu yang kau harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kamu pernah lihat surga? Enggak. Tapi mati masuk surga. Mati masuk surga. Buktinya apa? Bukti dari yang tidak kita lihat. Kata bukti artinya adalah akta kepemilikan. Saudara kalau pegang akta tanah, saudara ngomong sama orang, ini tanahku. Buktinya apa? Ini aktanya. Orang nggak bisa bantah. Saudara ditanya sama orang, kamu mati masuk surga. Aktamu apa? Firman Tuhan. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Firman Tuhan kata apa? Barang siapa mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus telah mati dan percaya dalam hatinya dan Tuhan telah membangkitkan dia di hari orang mati, maka dia akan selamatkan. Itu akta kita. Akta kita adalah firman Tuhan. Jadi firman jangan dibantah. Kalau firman sudah digoyang, saudara sudah tidak lagi percaya sama firman. Hati-hati. Iman adalah dasar. Jadi dasar kekristenan kita jangan digoyang. Hari ini saya mau bicara tentang apa? Iman itu assurance, kepastian, bukti yang tidak kita lihat. Saya mau ngajari saudara berkata gini. Kalau saudara yakin bahwa mati masuk surga, kenapa saudara nggak yakin bahwa Tuhan Yesus bisa membawa kita kepada tempat yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita? Saudara perhatikan ya, setiap kita terus berdoa, bertanya Tuhan, kau tuh punya destiny apa dalam hidupku? Kita ini harus tahu. Dan kita harus cari tahu. Dan kita ini harus berdoa. Kalau saudara ini sebagai seorang ibu rumah tangga, aku punya destiny buat kau nak. Untuk kamu membesarkan anakmu, keluargamu, ngurus, kau menjadi seorang pendoa syafaat. Sudah nggak usah kepingin yang lain. Misalnya saya, Tuhan ngomong, kamu punya destiny sebagai seorang penginjil, kamu pengajar, jadi wakil gembala, kamu melengkapi, kamu menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan dari dunia ini, melahirkan generasi-generasi baru. Itu destiny saya. Saya akan kerjakan semaksimal mungkin apa yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup saya. Saya tidak kepingin punya gereja seperti orang lain. Saya tidak ingin jadi pendeta seperti pendeta lain. Karena setiap kita ini unik di depan Tuhan. Saudara lihat jari jempol. Jari jempolmu ini, sekarang jumlah manusia jumlahnya 8 miliar. Bukan 7 lagi. Tidak ada satupun jari jempol kita ini yang fingerprintnya sama. 8 miliar manusia fingerprintnya beda. Kok tahu dari mana, Pak? Polisi kalau mencari penjahat, dia carinya sidik jari. Kalau sidik jari manusia tidak ada yang sama. Tuhan bisa menciptakan 8 miliar sidik jari manusia. Tidak ada yang sama. Bayangkan. Kalau sampai sidik jari manusia tidak ada yang sama, artinya apa? Setiap kita ini unik. Kenapa kita mau jadi seperti orang lain? Nanti saya. Jadi kita harus berdoa, kita tanya Tuhan, Tuhan kehendak Tuhan dalam hidupku apa, dan aku harus tahu. Dan aku tidak mau jadi seperti orang lain. Aku mau jadi seperti yang Tuhan mau dalam hidupku. Kalau destiny saudara menjadi seorang konglomerat, jadilah konglomerat. Jangan tidak jadi. Kalau saudara menjadi seorang penghamba Tuhan, penginjil, pendeta, atau seorang pendoa syafaat, atau seorang yang apa namanya, yang membawa kota kepada Tuhan, ya jadilah seperti itu. Yang penting kita jadi seperti yang Tuhan mau. Lah, semua itu harus dilakukan di dalam namanya apa? Iman. Tanpa iman, saudara tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Without faith, tanpa iman, engkau tidak bisa berkenan. Hanya dengan iman, Ibrani 11 ayat 6 berkata, engkau bisa berkenan. Coba lihat di Ibrani 11 berkata apa? Karena iman, Abraham pergi ke negeri yang tidak pernah tahu. Karena iman, Ishak memberkati Yakub.
dengan berkat yang jauh ke depan. Karena iman Yakub memberkati 12 suku. Karena iman Musa meninggalkan Mesir untuk pergi ke tempat yang dia tidak pernah tahu. Karena iman Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena iman Abraham mempersembahkan Ishak di atas gunung Moria. Karena iman, karena iman, karena iman, karena iman, dan karena iman. Berarti orang Kristen tidak mungkin bisa hidup di luar iman. Amin, saudara. Jadi iman adalah dasar dari apa yang kau harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang kau belum lihat. Ingat ya, belum lihat, belum. Tapi percaya, percaya. Saya kasih contoh. Ini contoh mungkin akan lebih relevan kalau saudara. Pada saat saya menikah, saya waktu itu menikah. Saya sedang menikah. Kemudian Tuhan itu sudah ngomong sebelum saya menikah bahwa itu jodoh saya. Makanya saya percaya jodoh dari Tuhan itu ada. Kenapa? Saya ngalami. Bapak dapat dari mana? Saya mimpi dikasih tahu Tuhan siapa jodoh saya. Istri saya juga diberitahu Tuhan siapa jodoh. Dan kita confirm. Ya, hari ini orang dapat mimpi tapi yang pasangannya enggak, ya enggak confirm. Tapi kalau semua dua-duanya dapat sepakat baru kita jalan. Tidak bagaimana dua orang bisa jalan bersama kalau tidak sepakat. Kata Amos 3 ayat 3. Jadi kita hanya bisa jalan bersama dengan orang itu kalau kita confirm, sepakat. Istri saya dapat, saya dapat. Saya menikah, kemudian sebelum mulai menikah, beberapa orang mulai dapat penglihatan. Saya gendong anak laki, kemudian berdoa syafaat, mau bapak akan punya anak, dan segala macam. Dan kemudian saya menikah, saya ingin cepat punya anak, karena saya sudah umur 29 waktu itu. Dan istri saya seorang dokter. Buat dokter, hamil di umur di atas 30 itu, karena dokter, dia nggak mau. Dia tahu resikonya banyak. Walaupun banyak orang hamil di atas umur 30 tetap oke lah. Tapi karena istri saya dokter, tahu banyak, jadi buat dia, kalau bisa sebelum umur 30 sudah punya anak. Nah, dengan jalannya waktu, saya berjalan seperti itu. Waktu itu, kemudian saya ngomong sama istri saya, di malam papi mertua mimpi loh, kamu punya anak lagi. Nah, karena istri saya adalah orang yang logis, karena dia seorang dokter, ya dia beli tes, dia cek. Hasilnya negatif atau positif? Oh, negatif. Dia ngomong sama saya, ini negatif, katanya aku hamil. Ya, percayalah. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kau harapkan. Kau tetap berharap nggak punya anak, berharap. Tapi buktinya apa? Buktinya masih negatif. Imanlah dasar apa yang kau harapkan, bukti dari sesuatu yang belum kau lihat. Makanya saya ingat, orang hidup dalam iman itu tidak bisa hidup dengan apa yang dilihat, tidak bisa hidup dengan fakta, tidak bisa dengan hidup apa yang kau rasa, apa yang kau dengar. Tapi iman adalah kau lihat dengan mata roh, sesuatu yang belum kau lihat, tapi kau percaya. Saya mau sama istri saya, gak usah takut. Tuhan pasti kasih anak kita lagi. Jalannya waktu, kemudian gembala saya mimpi, doakan saya, kamu akan punya anak lagi, kasih nama Daud atau David. Bisa saya cek lagi, dilihat lagi, negatif. Saya pergi lagi ke ini sudah sekitar berapa bulan saya menikah. Kemudian saya pergi ke rumah sakit, doakan seorang jemaat, dan jemaat itu sakit, telinganya mendengung. Tiba-tiba saat saya doakan, telinganya terbuka, dan dia dengar suara Tuhan. Saya sampai ngomong sama saya gini, Pak, saya dengar suara Tuhan audible di telinga sebelah kanan. Sampai dia tahu, ada suara di sebelah kanan. Bicara ke dia. Bicara ke hambaku, dia akan punya anak laki. Jadi Bapak nanti akan punya anak laki, kasih nama David. Di sana. Confirm lagi. Saya datang ke istri saya berkata, ada lagi yang ngomong loh. Saya doakan dia, kuping yang saya aja dengar suara Tuhan, telinga aja belum pernah. Dia dengar kuping sebelah kanan. Beri nama anak itu David. David. Davis. The Beloved. Seperti Daud. Saya ngomong sama istri saya lagi. Istri saya cek lagi. Dilihat faktanya lagi. Negatif. Apakah kalau lihat hasil negatif tidak hamil itu berarti tidak ada? Belum tentu. Ya. Iman itu engkau berharap. Tapi fakta nggak ada. Negatif. Itu iman. Istri saya sudah mulai goyang. Sudah berapa bulan sebabnya. Sudah beberapa bulan sudah ingin punya anak, tidak punya anak. Orang Indonesia kalau ketemu orang tidak tanya, sehatkah kamu? Kan nggak gitu kan? Orang Indonesia kalau ketemu orang kan, anakmu berapa? Kan yang mesti gitu. Itu kebiasaan orang Indonesia. Kebiasaan yang menurut saya kurang bagus lah.
Kalau ketemu orang tanya anaknya berapa, itu kan kalau orang Jepang tanya sehatkah kamu, kalau orang China berkata sudah makan atau belum, kalau orang Indonesia anakmu berapa, begitu. Lama-lama terganggu kan. Mungkin kita punya jemaat, jemaatnya banyak, ketemu jemaat tanya, sudah, Pak, sudah isi belum? Ya, sudahlah, sudah. Pokoknya saya percaya. Bukti belum aku lihat. Tapi dasar yang aku harapkan. Dari mana? Dari semua nubuatan, dari setiap mimpi, dari setiap apa yang Tuhan pernah bicara ke pribadi ke saya, bahwa saya akan punya anak lagi. Dan kemudian apa yang terjadi? Singkat cerita, setelah beberapa pernyataan begitu banyak, istri saya goyah, dan dia ngomong sama saya, dah aku kok tespek terus lama-lama tak lihat tespeknya tidak ada satupun tespek dari 50 tespek yang positif, semua negatif. Artinya ilmu kedokteranku berkata bahwa aku ini tidak hamil. Terus dia berkata sama saya, dah aku numpang sama imanmu aja lah. Aku tidak bisa bertahan melihat seperti ini. Sudah kamu tidak usah katakan, dan sudah tidak usah terlalu banyak tespek, sudah kamu percaya saja. Kamu ikut saya. Pagi sudah, pagi-pagi jam 4 pagi, saya bangun. Mimpi. Dalam mimpi itu Tuhan singkat cerita ngomong ini sama sama istri saya berkata, kayak perawat lagi, yang ngomong perawatnya sama istri saya kan dokter. Tuhan tuh kayak humor. Masa dokter kalah sama perawat? Dalam mimpinya perawat ngomong, ibu, ini anakmu lagi. Pegang ibu. Itu Tuhan sebenarnya mengejek kamu loh. Ibu nggak percaya dikasih anak. Ya bangun, dia berlutut. Minta ampun sama Tuhan, ampuni saya. Ya tidak percaya ini. Aku nih kok lebih lihat fakta daripada lihat, aku lebih banyak lihat realita daripada lihat imanku, berkata. Tetap lagi ke belakang. Ngambil tes pack lagi. Dicek lagi. Dan hasilnya apa? Negatif. Saudara, iman tuh sesuatu yang kok bingung ada lihat. Loh, Pak, faktanya itu nggak ada loh, Pak. Realitanya mana? Tapi kan firman ngomong, iman adalah dasar yang kau harapkan. Bukti yang belum engkau lihat. Jadi kalau orang namanya beriman, tidak mungkin apa yang kau rasakan, apa yang kau lihat. Smith Wigglesworth ngomong bagus. I'm not moved, but what I see. Aku tidak pernah digerakkan oleh karena apa yang kulihat. Kenapa kok gitu? Dia bangkitkan orang mati 32. Ditarik lehernya, pepetin tembok, dipukul perutnya. Gak bangun dalam nama Yesus. Kalau dia bergerak dengan apa yang dia lihat, dipukul perutnya, Tuhan ngomong bangkitkan dia, saya pukul perutnya, saya doakan nggak bangkit. Kalau aku bergerak karena apa yang kulihat, ya aku gentar. Dipukul yang kedua kali, tidak bangun. Sampai keluarganya marah. Ini jenazah baik-baik ditaruhkan di peti mati baik-baik, suruh kamu keluar, katanya kamu mau bangkitkan, malah kamu tinju perutnya. Jadi berantakan semua badannya. Keluarganya marah. Ya sudah tahu jadi kan kalau peti jenazah dikeluarkan sudah dikasih jas, dikasih pakaian bagus, tiba-tiba dikeluarkan, dipepetin tembok, di pojokan begitu, dipukul perutnya, katanya mau dibangkitkan. Doa pertama, doa kedua tidak terjadi apa-apa. Makanya dia berkata, I'm not moved but what I see. Aku nggak bergerak karena apa yang kulihat. Kalau aku bergerak dengan apa yang kulihat, I get trouble. Jadi masalah dalam hidupku. Iman itu bergerak dengan sesuatu yang bukan yang kau lihat dengan mata jasmani. Nanti akhirnya ceritanya berkata setelah dipukul yang ketiga, orangnya bangkit dari kematian. Nah, saya sama-sama sama istri saya, udahlah, kamu udah usah lihat tespek terus. Kamu ikut saya, ikut iman saya. Dan apa yang terjadi? Saya buka firman, saya pagi-pagi masih ingat, baca Alkitab, kemudian Tuhan bicara kepada Rahel ngomong sama Yakub, Rahelnya mandul, istri yang paling dicintai mandul, berkata kepada suaminya, Yakub berkata, beri aku anak, kok tidak aku mau mati. Yakob itu dengan sangat marah dia berkata kepada Rahel. Karena dari istrinya Lea, dia punya anak banyak. Tapi dari istrinya Rahel, dia nggak punya anak. Dan Rahel nuntut anak dari Yakob. Beri aku anak kalau nggak aku mati. Dengan sangat marah, Yakob menjawab pada Rahel, memangnya aku ini pengganti Allah, sehingga tidak bisa membuat engkau mempunyai seorang anak. Kata-kata itu sudah jadi rema lagi. Jadi anak itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau Tuhan minta jadi. Oh enggak.
anak itu dari Tuhan. Saya ngomong sampai selesai. Pasti jadi. Dan kemudian dicek positif. Nah, saudara, iman itu adalah bergerak karena apa yang kau harapkan, yang kau yakini. Ada visi di depan, ada tujuan di depan, yang kau lihat. Saudara mau berasa tidak berasa, iman itu sudah ada, didepositkan Tuhan di dalam hidupmu, di dalam hati. Oke, ya, sekarang kita lihat ayat Matius pasal 17 ayat 20. Saya mau tunjukkan sesuatu. Matius 17 ayat yang ke-20. Tuhan itu sebenarnya minta iman yang sebesar apa sih, Pak? Saya kemarin punya biji sesawi, saya tunjukkan kepada jemaat. Besok kalau kan mau ke Israel nih. Besok belilah biji sesawi. Nanti di toko-toko tuh banyak orang jual biji sesawi. Itu murah banget. Dan itu saudara akan bisa lihat biji sesawi. Iman. Dan lihat ini, Matius 17:20. Alkitab berkata apa? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Jadi ketidakpercayaan itu membunuh iman. Terus Yesus berkata, karena kamu kurang percaya, Matius 17:20. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Sebesar apa, Pak? Saya lihat kemarin. Lebih kecil daripada pasir. Butir pasir. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, saja kamu dapat berkata atau ngomong kepada gunung ini, pindah dari tempatnya ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Jadi tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Gunung sebesar apapun secara fisik atau gunung masalah dalam hidupmu, pindah. Oleh karena apa? Perkataan. Apa? Iman. Setiap kita pasti punya gunung. Setiap kita pasti punya challenge atau tantangan. Orang yang punya iman selalu akan di-challenge, akan ditantang. Di kitab 2 Timotius pasal berapa 4 ayat 17 kalau nggak salah. Paulus berkata begini pada saat dia mau mati nih. I fight a good fight of faith. Aku bertarung dalam pertarungan iman. Ya, jadi iman tuh pertarungan. And I kept my faith. Dan aku menjaga imanku. Dia berkata begitu. Untuk mencapai garis akhir dalam hidupnya. Jadi orang itu harus menjaga imannya supaya tidak kehilangan iman. Supaya tidak kandas imannya. Saudara, saya tunjukkan sesuatu ini. Ini tiba-tiba Tuhan ngajar bagus. Dulu orang Kristen itu radikal. Pada saat lahir baru cinta Tuhan, oh berapi-api pengennya sembahyang, berdoa, cari Tuhan, ke gereja, terus kalau perlu ke gereja seminggu, setiap hari ke gereja. Kalau enggak tiap hari berdoa, tiap hari baca Alkitab, orang lahir baru cinta mula-mula, jatuh cinta selalu begitu. Tapi berjalannya waktu, begitu dia menghadapi tantangan, masalah, kekhawatiran dunia, semua kesenangan dunia, semua impitan dunia, iman itu mulai terkikis. Orang mulai dari yang namanya radikal, cinta Tuhan menjadi orang menjadi suam. Nah sekarang ini kawan nih, dari yang radikal menjadi suam, tetap ke gereja, tetap beribadah, tetap baca Alkitab, tetap berdoa, bukan lagi suam. Berubah jadi apa? Berubah jadi skeptik. Apa tuh Pak skeptik? Ya, dulu zaman saya lahir baru saya ngalami Tuhan. Setiap kali berdoa, langsung datang doa saya, jawaban doa saya. Tapi setelah saya ikut Tuhan cukup lama, saya berdoa, doa saya tidak pernah dijawab. Artinya apa? Artinya mujizat itu sudah nggak terjadi lagi. Terjadinya itu 2000 tahun lalu, zamannya Tuhan Yesus. Kristennya jadi Kristen skeptik. Tidak percaya mujizat. Kalau lihat kesembuhan ilahi, lah itu bohong itu, pura-puranya sakit buta, padahal nggak buta, padahal betul-betul buta. Saya lihat di depan mata sendiri, orang sakit kanker rahim itu rontok. Saya berdoa, saya khotbah, tak tantang altar kalau ke depan, saya ngomong siapa yang sakit, biar Tuhan tumpang. Saya nggak tumpang tangan, pendoa yang turun tangan. Saya nyangkat tangan, saya sampaikan firman, saya berdoa. Itu ibu sudah perutnya besar, didoakan. Karena waktu itu gereja kami di depannya persis ada WC, toilet di depan.
Begitu didoakan, dia lari ke kamar mandi, dan kebetulan kamar mandi kami itu bawahnya tidak tertutup ya, bawahnya. Kamar mandi yang modern tuh. Tutup, begitu tutup, itu semua, itu daging tubuh keluar dari rahim. Saya ada fotonya. Orang jadi skeptik. Mana mujizat Tuhan itu, kan Tuhan Yesus melakukan mujizat 2000 tahun lalu. Zaman sekarang sudah tidak pakai mujizat, pakainya adalah medis. Loh, Tuhan itu bisa pakai medis. Tapi mujizat itu masih ada. Lah orang Kristen yang tetap ke gereja, tapi tidak percaya mujizat, jadi skeptik. Nah sekarang geser lagi, lebih gawat lagi. Bukan lagi menjadi Kristen yang skeptik, sekarang jadi Kristen yang agnostik. Apa itu Pak agnostik? Kamu percaya nggak ada Tuhan? Orang agnostik, Kristen agnostik berkata, percaya. Tidak berani berkata bahwa Tuhan itu tidak ada. Wah ada, Tuhan itu ada. Buktinya alam semesta ini nggak mungkin ada tanpa ada pribadi yang menciptakan. Nah, tapi kenapa kamu jadi agnostik? Iya, agnostik itu gini, aku percaya Tuhan itu ada, tapi Tuhan itu tidak dapat berbuat apa-apa dalam hidupku. Hidupku itu anak-anak keputusan-keputusan yang aku buat. Jadi Tuhan tidak ada pengaruhnya apapun dalam hidupku. Jadi Roma 8:28 kata, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang percaya kepada Dia. Dia nggak percaya itu. Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu. Roma 8:28. Buat dia enggak. Semua yang kau alami adalah keputusanku. Percaya Tuhan, percaya. Percaya Tuhan berbuat sesuatu yang itu enggak. Itu agnostik. Dari skeptik, agnostik, geser lagi nanti. Teis. Percaya Tuhan enggak ada. Sudah tahu pendiri pendiri komunis itu anak pendeta. Pendiri komunis itu asalnya dari mana? Sekolah Alkitab. Saya mau baca ceritanya tragis banget. Gara-gara sekolah Alkitab tidak bisa bayar uang sekolah, bayar uang kuliah. Dipanggil sama kepala sekolahnya. Kalau kamu nggak bisa bayar, kamu keluar dari sekolah. Marah. Nah, dia orang miskin. Sudah sekolah Alkitab, tidak bisa bayar uang sekolah, tidak dikasih beasiswa. Makanya kekristenan itu bukan kadang bukan cuma perkataan. Orang tuh lebih lihat perbuatan. Gara-gara kepala sekolah yang menolak, dia tetap sekolah karena tidak bisa bayar uang sekolah. Orang ini keluar, dia bangun namanya sebuah namanya komunis. Tidak percaya Tuhan. Saudara yang mana? Kristen yang tetap radikal, berapi-api menyala, api pelita hidupmu tidak padam, atau Kristen yang sudah mulai suam, atau Kristen yang sudah mulai skeptik, atau Kristen yang sudah mulai agnostik. Yang mana? Ujungnya apa sih, Pak? Ujungnya adalah membuat benih imanmu itu yang ditabur di dalam tanahmu, terjepit dan tidak bisa bertumbuh, kandas dan mati. Dan ujungnya adalah tidak usah Tuhan-Tuhanan. Semua itu karena usaha manusia. Itu salah. Saya adalah orang yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan. Dari gereja yang paling besar, saya pernah saya pernah lahir di gereja yang cuma jemaatnya 25, tidak punya apa-apa, tidak punya gedung, hutang bank. Bank sudah foto gereja kami, dan bank sudah berkata, kalau Bapak tidak bisa bayar dalam waktu 2 minggu, ini gedung kami sita, mau kami lelang, kami jual gedung gereja. Saya pernah lahir di SMA, di gereja yang sudah tinggal di foto bank, dan bank mau lelang gedung gereja kami. Dan hari itu Tuhan bicara melalui seorang guru sekolah minggu. Kadang seringkali Tuhan tuh ngomong melalui orang-orang yang tidak pernah kita sangka. Tuhan tidak datang melalui nabi besar, Tuhan tidak datang melalui Elia, Elisa. Hanya datang seorang guru sekolah minggu yang berkata, Pak, kami disuruh Tuhan doa untuk setiap jam 12 malam. Di pikiran kami berkata adalah, kok kayak dukun doa kok jam 12 malam? Sampai jam berapa? Sampai selesai Pak, bisa jam 3, bisa jam 4, jam 5. Pokoknya doa setiap jam 12 malam. Kenapa nggak doa jam 7 Pak? Jam 7 malam. Tidak Pak, kami disuruh Tuhan jam 12 malam. Kami doa, kembali saya kecepit, karena dia harus bayar dalam waktu 2 minggu. Kalau 2 minggu tidak terbayar, itu tahun 94, hutang dari 258 juta ke bank, berbunga, tahun 93 menjadi 500 juta. Itu sebelum dolar naik menjadi 15.000.
Dan Bang sudah foto. Tuhan ngomong, doa malam. Ikut dengan mereka. Doa 16 hari. Di hari terakhir, Tuhan nggak kasih mujizat jatuh. Bok! Gitu. Tiba-tiba Tuhan bicara kepada gembala saya. Apa yang paling kau punya cintai dalam rumahmu yang ada harta yang paling berharga? Cuma satu, Tuhan. Mobil pelayananku. Kemudian Tuhan kata, rela nggak kau persembahkan kepada. Itu gembala saya pertama kali taruh kunci mobil dan STNK dan BPKB. Saya masih SMA, semua uang sekolah saya, uang jajan saya, selama 1 tahun atau 6 bulan, saya berikan ke Tuhan. Nggak pernah jajan. Istri saya waktu itu masih masih belum pacaran sama saya. Dia punya harta yang paling bagus adalah mini komponya. Tapi sudah tahu, peristiwa itu meledak. Ada orang yang berani taruh korban di atas mezbah, taruh korban. Iman itu bukti dari sesuatu yang kau nggak lihat, tapi kau harapkan. Kami taruh korban, hutang gereja lunas dalam waktu 1 tahun. Dari yang tidak bisa bayar bunga, berbunga, akhirnya terbayar dalam waktu 1 tahun selesai. Dan dalam waktu 1 tahun, tiap bulan jemaat itu punya rumah baru. Jemaat A punya rumah baru, jemaat B punya rumah baru. Padahal waktu itu jemaat itu hanya para pelajar. Dari gedung gereja yang jumlah jemaatnya cuma 25, langsung akhirnya berubah menjadi 500, berubah jadi 700, terus Tuhan ngomong lagi, beli gedung baru. Jadi jemaatnya 5.000, dan akhirnya kami pernah punya gedung gereja dengan kapasitas 11.500 tempat duduk, dan jemaat kami mencapai 20.000. Dari mana, Pak? Di mana? Dari cuma 25 orang. Dari staf cuma 2 atau 1. Akhirnya kami punya staf hampir 500. Saudara, dasarnya dari mana? Iman. Dengan iman kau bisa berbuat dengan banyak. Dengan iman memungkinkan segala sesuatu. Dan Tuhan cuma mintanya sebesar biji sesawi untuk memindahkan gunung. Kalau saudara orang yang tidak percaya bahwa Tuhan masih bekerja dalam hidupmu untuk mendatangkan kebaikan, saudara adalah orang yang paling rugi karena saudara adalah agnostik. Tuhan masih bekerja sampai itu. Dan dari SMA saya persembahkan hidup saya. Sampai saya hari ini sudah jadi hamba Tuhan, sudah kerja, punya anak, punya istri, punya rumah. Tuhan tidak pernah hutang 1 peser pun dalam hidup saya. Dari apa yang saya korbankan dari saya SMA, waktu saya hidup saya melayani Tuhan, tidak pernah Tuhan berhutang. Dalam krisis moneter Tuhan tidak pernah berhutang. Pada saat krisis moneter kemarin COVID terjadi hampir 2 tahun, 3 tahun, semua orang berteriak berkata ini selesainya kapan? Betul kan? Bapak Ibu kan? 2019 kena ke China, 2020 masuk Indonesia di bulan Maret. Istri saya kena di bulan Juni, COVID, masuk ke ruang isolasi. Itu hari itu lockdown di seluruh Indonesia. Dan semua orang takut dengan penyakit COVID, tidak tahu ini harus bagaimana mengatasinya. Zaman itu masih pakai, bukan PCR, tapi masih pakai apa namanya? Apa tuh namanya itu? Lupa saya namanya. Bukan PCR, ya. Sebelumnya PCR itu apa namanya? Pakai itu, dan istri saya masuk ruang isolasi, saya harus menghadapi itu sendirian di rumah. Sepertinya bayangan dalam pikiran saya, nih, waduh, ini mati nih. Karena istri saya jalan setiap 3 langkah, dan kemudian dia tidak bisa nafas. Jalan 3 langkah, tidak bisa nafas. Paru-parunya putih semua. Istri saya orang cinta Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, apakah sudah waktunya? Belum. Belum waktunya. Terus Tuhan ngomong sama istri saya, masuk nak, ke dalam ruang isolasi. Itu Hebron yang harus kau taklukkan. Nanti dengan kamu masuk ke dalam itu, kamu akan tahu obatnya semua apa. Nah, istri saya dokter. Dia masuk ruang isolasi, dan itu Tuhan membuat mujizat luar biasa. Hari itu, zaman itu orang kalau PCR, karena kami kotanya di kota Semarang, kami harus tes PCR kami dikirim ke Jakarta. Dan kita hanya bisa dapat hasilnya setelah 3 hari kemudian. Zaman itu loh, zaman awal COVID. Ya. Jadi istri saya mau tidak mau harus di dalam ruang isolasi yang isinya orang sakit COVID, yang itu meninggal, yang itu teriak-teriak, yang itu sudah mati. Di situ dia ada di situ dan dia tunggu hasil. PCR zaman itu 2 kali. Harus positif dan positif, harus negatif dan negatif. Baru kamu keluar ruang isolasi.
Kalau yang pertama negatif, kedua positif, berarti kamu belum sembuh. Keluarlah hasil pertama. Sebelum hasil pertama keluar, malamnya Tuhan kasih tahu mimpi istri saya. Pak, Tuhan tuh masih ngomong, masih. Maunya apa? Mimpi. Dalam mimpi itu Tuhan itu datang kepada istri saya berkata bahwa satu sertifikat ini loh hasil PCR mau Tuhan ngomong. Apa Tuhan isinya? Negatif. Nggak mungkin Tuhan. Dokter sudah periksa saya, paru-paru saya putih semua kok. Kok negatif di mana? Kamu lihat, aku Tuhan yang berkuasa. Tanya sama dokter visit, berkata, dokternya sudah pakai APD, begitu semua. Karena zaman COVID awal mereka pada ketakutan semua. Tanya, dok, ini aku ini positif apa negatif? Pasti positif sih. Nggak mungkin kamu nggak positif. Kamu tuh pasti positif COVID. Nggak mungkin. Nggak. Gitu keluar hasilnya, dibuka negatif. Shock. Nggak mungkin ya. Kok kamu nggak sakit COVID ya? Tuhan. Tapi masih ada satu lagi, sih. Tesnya masih ada satu lagi. Baru dinyatakan kamu negatif, kalau sudah dua kali negatif-negatif. Malam berikutnya, tes kedua mau datang. Tuhan ngomong lagi. Dan bicara lagi kepada istri saya. Hasilnya negatif. Tanya sama kita sama dokter, dok, kira-kira aku dapat positif atau negatif ya? Pasti positif. Kamu tuh positif COVID, nggak mungkin nggak? Keluar hasilnya dibuka, negatif. Shock. Iman itu dasar dari yang kau harap. Bukti yang kau nggak lihat, tapi mata rohmu lihat ke depan. Dan akhirnya saya punya anak. Istri saya, istri saya juga akhirnya keluar dari ruang isolasi dan ternyata betul COVID begitu melanda, Delta itu paling parah. Jemaat kami itu 3.000 yang kena sakit COVID itu 150. Tiap hari saya harus ngurusi jemaat-jemaat yang sakit COVID dan yang meninggal dunia. Saya bayangkan. Tapi saya dikasih percobaan di awal dulu supaya kami satu tubuh saya punya imun, istri saya bisa ngobati orang-orang yang sakit COVID. Ya sudah, apa itu iman? Iman adalah dasar. Kalau lihat semua pahlawan iman tidak ada dari Musa sampai Yohanes penulis kitab di Pulau Patmos yang tidak hidup karena iman itu tidak ada. Karena tanpa iman tidak ada orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Hanya dengan iman orang bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya teruskan ya, ini nggak selesai. Jadi dengan iman kita bisa menyelesaikan segala masalah. Pak, saya banyak masalah. Denganlah iman. Iman muncul dari mana? Iman muncul dari pendengaran. Pendengaran apa? Firman Kristus. Semakin kau baca, dengar firman yang murni, yang benar, semakin iman itu muncul. Semakin kau dengar yang dari dunia ngomong, saudara semakin terkikis iman. Semakin habis imanmu. Kekhawatiran menghimpit dirimu. Sehingga engkau mulai tidak percaya lagi kepada kuasa Tuhan. Padahal Tuhan sampai ini masih bekerja dan pasti luar biasa. Kapan Tuhan disebut sebagai Jehovah Jireh oleh Abraham? Pada saat Tuhan berkata kepada Abraham, persembahkanlah anakmu di atas gunung Moria itu. Yang hari ini kita sebut namanya Yerusalem. Jadi hari itu Abraham mempunyai dua pilihan. Dia bawa putranya Ishak yang sudah ditunggu 25 tahun dan akhirnya berumur hampir 30 dan Tuhan berkata dipersembahkan di atas gunung. Abraham aktif mau pergi ke sana atau tidak. Kalau hari itu Abraham berkata seperti ini, sudahlah Tuhan, aku tidak mau nih anak satu-satunya yang bisa terima warisanku. Dan aku tidak mau lepaskan dia. Hari itu Abraham tidak pernah bertemu dengan Tuhan namanya Jehovah Jireh. Pada saat dia naik ke gunung, di atas gunung itulah, pada saat dia persembahkan yang terbaik. Disitulah Tuhan berkata, jangan kau bunuh anak itu Abraham. Dan Tuhan muncul sebagai apa? Aku adalah Jehovah Jireh. Artinya apa, Pak? Aku adalah Tuhan yang menyediakan, yang mencukupi. Kalau dalam hidup saudara, Pak, bagaimana hidup saya tidak kekurangan? Bertemulah dengan Jehovah Jireh. Pasti tidak akan kekurangan. Bagaimana bisa ketemu dengan Jehovah Jireh? Bawa korban di atas Gunung Muria. Imanmu harus aktif. Tuhan ngomong apa kerjakan, Tuhan ngomong apa kerjakan. Di situ Tuhan akan datang, akulah Jehovah Jireh. Aku Tuhan yang mencukupi. More than enough. Lebih dari cukup. Banyak orang, Tuhan itu punya pribadi banyak. Pak, aku butuh kesembuhan. Bertemulah dengan Jehovah Rafa. Aktifkan imanmu. Jangan tidak percaya. Pak, kalau ada keraguan itu bagaimana? Iman itu pilihan. Kamu milih ragu atau kamu milih percaya?
Kayak istri saya tadi waktu saya cerita tentang kehamilannya. Kau milih ragu atau milih percaya? Pilih aja. Aku milih percaya. Sudah. Gak usah lihat apa di depan mata. Itu tidak usah dirasa-rasakan. Sudah akan melihat mujizat. Saya tuh satu kali pernah berkata, Tuhan, aku tuh panggilanku seorang penginjil. Dalam KKR besar nanti aku tuh pingin lihat orang-orang sakit kanker itu sembuh. Sudah, Tuhan tuh bisa beri di depan mata saya. Orang sakit kanker otak, kanker leher, nosofaring. Itu sembuh di depan mata. Kanker rahim, sembuh di depan mata. Saya berkata, Tuhan, wow. Jadi kalau sampai hari ini ada hamba Tuhan berkata, mujizatnya sudah nggak terjadi. Loh, dong saya aja lihat kok. Saya punya semua ada jemaat. Dia tuh ususnya tuh bermasalah terus. Dicek ke dokter, katanya usus buntu. Sudah dioperasi usus buntu. Masih sakit perutnya. Dicek dokter ke Jakarta. Bilangnya ususnya radang. Dikasih obat nggak sembuh. Dibawa ke Malaysia, ke Penang. Dicek lagi katanya radang. Dicek ususnya ngalami peradangan sampai melingkar, lingkar, 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 lingkar. Sampai, sehingga dia kesakitan luar biasa. Dikasih obat tidak sembuh. Dibawa ke Singapura. Dokter juga berkata, ususmu bermasalah. Radang, bukan usus buntu. Dikasih obat juga tidak sembuh. Berhari-hari tiap pagi dia hanya bisa menundukkan badan sampai kesakitan. Seperti orang sakit usus buntu. Ususnya meradang merah semua. Dokternya berkata, caranya sembuh bagaimana? Dokternya juga bingung. Juga minum obat, sudah diminum obat bertahun-tahun, berbulan-bulan, dan tidak sembuh. Sudah tahu sembuhnya bagaimana? Datanglah ibadah hari Kamis di tempat kami hari itu. Tiba-tiba Tuhan gerakkan saya, doakan kesembuhan nilai. Siapa yang sakit, maju ke depan. Dia maju ke depan. Tumpang tangan, dep, geblak, bok, bergulung-gulung sekitar 5-10 menit bergulung-gulung dem, bangun sampai habis sembuh. Cek dokter ke Penang, dokter lihat, lo ususmu kok baru semua. Bisa, dia terlalu real, dia terlalu nyata. Pertanyaannya gini, masih nggak ada iman di bumi ini? Jangan sampai kita kehilangan iman. Tapi yang terakhir yang saya mau tunjukkan kepada saudara, ini yang saya tidak mau khotbah hanya sisi Tuhan di atas gunung yang wow 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 wow, tapi saya mau khotbah iman yang terakhir, ini iman yang hebat nih. Sekarang Pak Saudara bisa lihat di Ibrani 11 ayat yang ke 32. Saya juga buka Alkitab. Ibrani 11 ini adalah sebuah iman yang luar biasa. Ini yang sebenarnya luar biasa. Setelah iman di kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai yang ke 31 tentang dengan iman Abraham, dengan iman Simpson, dengan iman Musa membelah Laut Merah, dengan iman segala macam bumi turun semua yang hebat. Sekarang masuklah dari pasal yang 1 sampai 32, ayat 1 sampai 32 di pasal yang ke-11. Sekarang pasal 11 ayat 32, lihat nih. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, tentang Barak, tentang Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, dan menutup mulut-mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka luput dari pedang dan telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Ini yang hebat-hebat. Dilepaskan dari pedang, dari menaklukkannya. Ayat 35, ibu-ibu telah menerima kembali anak orang yang telah mati sebab dibangkitkan, ada yang dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya. Ini ayat yang mulai berikutnya yang beda. Tetapi ada orang-orang lain yang membiarkan dirinya disiksa dan tidak menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek, didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjara, ayat 36. 37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara padang gurun, di pegunungan, di gua-gua, dan di celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu.
Sekalipun iman mereka telah memberikan mereka suatu kesaksian. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ayat yang ke-39, tak ulangi. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Tapi iman mereka bersaksi. Dan bahkan mereka mati di dalam iman mereka. Pertanyaan saya, kalau doa saudara nggak dijawab gimana? Tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Nggak usah Yesus-Yesusan Pak. Kandas semuanya. Mereka digergaji, dipedang, dibakar pakai api. Salah satu santo yang terkenal dengan Polikarpus tangkap usia 90, salah satu murid daripada Yohanes di Pulau Patmos. Ditangkap oleh Kaisar Romawi, diikat, dan dia berkata, aku mau bakar kamu hidup-hidup. Dan Polikarpus berkata, api ini, kayu ini akan membakar aku selama 1 jam dan akan mati. Tapi api ini tidak pernah bisa membakar tubuhku. Kaisarnya tambah marah. Zaman dulu tuh orang Romawi itu brutal, dibakar, tambahi kayunya dibakar. Dan itu tubuhnya nggak ada yang kebakar. Bau wangi harum. Sehingga membuat semua orang-orang yang hadir di tempat itu semua menangis dan berkutat. Kaisarnya tambah marah. Benar, 1 jam kemudian apinya padam, kayunya habis. Kaisarnya marah, nggak tahan lihat orang kudus ini namanya Polikarpus, tidak mati, diambil tombak, ditusuk, dan mati. Mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apakah Tuhan menyelamatkan Polikarpus dari tombak? Saudara, iman itu adalah pada saat engkau sepertinya tidak menerima, tapi engkau nggak goyah. Seperti Sadrah, Mesa, Abednego. Aku percaya Tuhan bisa mengeluarkan aku dari dapur api. Tapi lihat perkataannya, orang yang punya iman. Sekalipun tidak, aku tidak akan menyembah kepadamu. Aku hanya menyembah kepada Tuhan. Orang Kristen hari ini, sekalipun sepertinya Tuhan tidak menolong, aku tetap mengasihi Yesus. Itu orang beriman. Saya kasih contoh terakhir, ini kesaksian terakhir. Ini akan memberkati saudara jadi bekal. Ada dua pasang suami istri yang sudah tua lakukan pendalaman Alkitab. Dan suami istri ini hidupnya benar. Dia buat pendalaman Alkitab di rumahnya yang hadir 10 atau 15 orang. Hari itu kedatangan tamu, anak muda, ateis, namanya John. Pada saat John masuk dalam ruangan itu, dia lihat seorang anak laki yang sedang duduk di kursi roda. Tanya sama temannya yang ngajak. Itu siapa? Oh, itu anaknya suami istri itu. Kenapa dia? Oh, dia lumpuh. Kok lumpuh kenapa? Tahun lalu dia kecelakaan dan kakinya lumpuh. Si ateis si John berkata, alah, nyembah Tuhan yang nggak bisa nolong, melepaskan dari kecelakaan. Buktinya ya lumpuh ngapain? Saya ikut kelas begini. Sudahlah, kamu duduk dulu dengarkan firman Tuhan disampaikan. Nanti baru kamu ngecap. Kayak begitu. Ya, tapi Tuhan nolong dia aja nggak bisa. Ngapain aku nyembah Tuhan seperti itu? Di tengah-tengah suami istri sedang mengajar, si John sedang duduk dengan bermalas-malasan. Tiba-tiba pintu rumah digedor. Begitu dibuka, ada polisi di Amerika ya. Dan polisi ini berkata ini, Ibu, apakah benar ini KTP anak Ibu? Oh betul. Dengan mohon maaf, anak Ibu mati dibunuh. Perempuan diperkosa. Si John yang di dalam melihat pemandangan itu shock. Anaknya lumpuh tahun lalu. Sekarang hari ini di depan mataku polisi ngomong anak perempuannya mati dibunuh diperkosa. Si John dalam hatinya berpikir berkata, habis ini aku akan melihat Yesus yang akan dihujat dan diumpat dan dikata-katai oleh suami istrinya sudah mengabdikan hidupnya buat Yesus. Yesus yang tidak bisa menolong melepaskan dari pembunuhan itu. Suami istri masuk, pintunya ditutup, polisinya pergi. Di depan seluruh 10 muridnya. Muridnya semua syok karena semua dengar ucapan itu. Semua hanya terdiam dan merasa kasihan. Tiba-tiba suami istri pegang tangan dan dia berlutut. Dan dia angkat tangannya menghadap surga. Dan dia berkata begini,
Lord, I don't understand. Tuhan, aku tidak mengerti. Kenapa semua ini terjadi? Aku tidak mengerti. But Lord, tapi Tuhan, I won't question. Aku tidak akan tanya kenapa semua ini terjadi. Sambil bercucuran air mata, dia pegang istri. Terus dia tunjuk ke saudara. I trust you. Aku percaya padamu. Si John ateis. Lihat itu siapa? Ini orang di lembah kelam. Anaknya mati dibunuh. Tuhan tidak menolong. Tuhan tidak mengintervensi. Kirim malaikat. Bisa ngomong. Aku nggak mau tanya, oh Tuhan. Kenapa semua terjadi? Dan aku tidak mau nyalahkan kau, Tuhan. Kau tidak pernah salah. Bahkan dia berkata, I trust you. Aku percaya padamu. So, si ateis ini berkata, kalau Tuhan yang bisa membuat orang ini bertahan di lembah kelam, di masa paling berat, dan dia tetap menyembah Tuhan yang seperti itu. Si John berkata, aku John yang ateis, mau menyembah Tuhan yang seperti ini, yang bisa membuat aku menghadapi tekanan yang paling berat, dan aku tidak murtad, tetapi banyak berkata, I trust. John bertobat. Saya tahu yang terjadi. John bertobat, dan dia menjadi seorang penggerak, pendiri dari gereja yang besar hari ini, sampai hari ini masih ada. Namanya Vineyard. Tokoh penggerak Vineyard. Toronto Blessing tahun 90 terjadi kegerakan di Toronto, di airport, di Kanada. Gerejanya namanya apa? Vineyard. Lahir dari mana? Dari anak ateis di ruang pendalaman Alkitab. Apakah suami istri ini melihat John jadi hamba Tuhan? Tidak, mungkin sudah mati. Apakah anaknya dari suami istri yang tua ini menjadi seorang penggerak? Tidak. Alkitab berkata, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Walaupun suami istri yang tua ini tidak melihat, tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tapi dia tahu, dia menerima sesuatu yang lebih baik. Itu namanya iman kekristenan. Bukan hanya di gunung, tapi di lembah yang paling lama. Kau tetap berkata, percaya. Walaupun tidak ada dasar untuk percaya. Aku tidak mau bertanya, kenapa? Aku percaya. Itu iman. Saya berdoa sebagai orang Kristen. Jangan cuma di gunung, dapat rumah, dapat mobil, dapat apa. Semua suka. Bagaimana kau di lembah? Saat sepertinya kau tidak terima apa-apa. Tapi kau tetap berkata dan mengangkat tangan. Aku tetap sembah. Sekalipun tidak Tuhan menolong aku. Aku tetap sembah. Itu iman. Imanmu tidak pernah kandas oleh apapun di dunia ini. Nanti di kitab Lukas berkata, pada saat aku datang ke muka bumi ini, ku dapat kita iman di bumi ini. Tuhan berkata, wow, kau adalah hambaku yang punya iman. Sekalipun badai tekanan, kau tidak goyah. Itu iman. Saya berdoa, saya tangkap firman pada malam hari ini, saya tidak panjang lebar lagi, biar jadi berkat yang luar biasa buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mari angkat tangan saudara. Saya mau doa saudara. Bapa di surga, hamba berdoa. Benih iman sudah kau tabur pada saat kami lahir baru. Biarkan iman kami bertumbuh menjadi besar. Karena Tuhan selalu kagum dengan orang-orang yang mempunyai iman. Yang berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai di antara orang Israel. Biar kau jumpai di hati kami. Bahwa kami adalah orang yang punya iman. Dan Tuhan berkenan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami percaya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Pastor Hengki yang sudah